Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan kajian kita mengenai etika pemerintahan. Kali ini saya akan menyampaikan pokok universalitas prinsip dan universalitas nilai dan prinsip etika dalam pemerintahan. Yang pertama kita bahas governmental dan governance, ya. Tiga istilah yang seringkali ditukar, salah artikan saat bicara tentang di mana pemerintahan dan tata kelola pemerintahan. Supaya kita tidak salah tukar memanainya, maka saya ingin ingatkan soal ini kepada saudara peserta mata kuliah. Pemerintahan itu pemerintah, ya, pemerintah maksud saya itu adalah semacam pemilik dari kekuasaan di mana dia menjalankan manajemen ekonomi maupun sumber daya sosial untuk pembangunan. Tugas pemerintah adalah dalam cara bagaimana dia itu secara utama menjalankan kekuasaan yang dimilikinya, dan dengan itu kemudian menjalankan manajemen pemerintahan di dalam hal manajemen ekonomi negara di setempat maupun sumber daya sosial demi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan. Nah, dimaksud pemerintah juga bisa dimengerti sebagai the authoritative direction, gitu ya, petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan kewenangannya, menentukan kewenangannya maupun administrasi pemerintahan, ya, dalam mengadministrasi urusan-urusan umum menyangkut manusia atau individu atau warga negara di dalam pemerintahan, di dalam negara, di dalam bangsa, di dalam negara maupun kota, city. City yang dimaksud di sini adalah city states, ya, atau polis. Man atau woman itu adalah konsep umum, karena ini adalah definisi dari MacIver dalam bukunya The Web of Nation, sehingga pengertian itu sangat klasik dan akhirnya masih digunakan istilah man atau woman, tapi yang dimaksud adalah individu atau warga negara di dalam suatu bangsa, negara maupun cities, ya, city states atau polis dan sejenisnya dan lain-lain di soal itu. Tapi konsep yang lebih mutakhir bahwa nation itu beda dengan state, ya, karena nation itu lebih menunjuk pada komunitas berbasis pada misalnya etnisitas, ya, bahasa gitu, sedangkan state lebih menunjuk pada negara, pada institusi negara, karena beda antara state dan negara itu, ya, terutama atau terletak pada kalau nation itu lebih menunjuk pada etnisitas, ya, kesamaan bahasa, kesamaan etnis dan segala macam. Tetapi kalau state itu sebagai institusi lembaga, ya, institusi lembaga. Sedangkan state sendiri itu dibedakan dengan government karena tidak semua yang namanya state, ya, sebuah negara, lembaga negara itu terdiri atas adanya penduduk yang menghuni wilayah itu, ya, yang kemudian disebut sebagai warga negara. Warga negara adalah anggota negara yang mendiami di situ atau di mana saja. Jadi warga negara adalah anggota negara itu yang dinyatakan dengan tanda-tanda tertentu yang bersifat administratif, misalnya KTP. KTP itu lebih menunjuk pada
tanda keanggotaan seseorang individu di dalam negara itu. Ya, sedangkan selain penduduk adalah wilayah atau teritorial dengan batas-batas yang disepakati, yang diakui begitu oleh para tetangga di sekelilingnya. Dan yang kedua adalah pemerintah, ya, jadi pemerintah yang juga diakui sebagai penguasa di negara itu. Itu adalah pemerintah. Yang aspek yang keempat tetapi sangat fakultatif adalah S atau K, sovereignty maupun kedaulatan. Tapi ini bersifat fakultatif karena tergantung pada pengakuan dari negara-negara setempat atau komunitas internasional. Itu adalah state, negara. Sedangkan state antara pemerintah dengan state itu juga berbeda, ya. Singkatnya bahwa state itu bagian dari pemerintah ini. Pemerintah itu bagian dari state, ya, karena empat faktor ini, gitu, empat unsur ini. Kalau mau jujur, dikatakan bahwa pemerintah itu adalah panitianya negara, ya, panitia negara itu adalah namanya pemerintah, satgasnya negara, pelaksana, dan ini bersifat regimentatif, bersifat kepemerintahan yang bersifat juga durable, ya. Durable adalah bolehlah disebut jabatan, ya, periode jabatan tertentu. Itu adalah government. Itu adalah pemerintah yang pemerintah itu sebagai mereka yang bertindak sebagai penguasa. The systems to govern a state or community. Pemerintah itu juga adalah sistem untuk mengatur sebuah negara atau komunitas. Jadi mereka itu sistem untuk mengatur atau memerintah di sebuah negara maupun komunitas. Kenapa kok disebut komunitas? Karena di sejumlah komunitas tertentu istilahnya bukan pemerintah, tapi juga bisa komunitas atau otoritas. Misalnya otoritas Palestina, ya, itu mau disebut pemerintahan juga melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah, tapi dalam aspek lain dia belum secara sepenuhnya, masih bersifat relatif. Yaitu disebut komunitas. Nah, berikutnya adalah pengertian mengenai pemerintah itu adalah sistem yang sistem kontrol sosial yang kira-kira memiliki right, ya, hak untuk membuat undang-undang, membuat hukum, gitu, ya. The right to make laws, ya, membuat undang-undang. Dia juga punya hak untuk menegakkan atas hukum tadi itu, dan secara vested in a particular group in society, dan secara keadaan itu kemudian punya hak untuk mengatur kepentingan, untuk mengatur secara sudut pandangnya adalah sebagai mengatur dari keadaan-keadaan masyarakat di setempatnya. Karena di sini sebenarnya fungsi dari pemerintah itu, ya, mengatur. Tapi saya tidak terlalu berselera untuk mengatakan bahwa pemerintah itu adalah the right to make laws. Karena dalam istilah resmi bukan hak, tapi lebih pada otoritas. Jadi otoritas atau, ya, pemangku dari kekuasaan itu selalu punya namanya otoritas atau kewenangan. Jadi kalau dalam subjeknya adalah pemerintah, bukan hak, tetapi adalah otoritas untuk membuat undang-undang. Bahkan undang-undang, pembuatan undang-undang itu ciri yang paling menonjol dari
dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Nanti penduduk itu ya saya ikuti apa yang ada ini ya. Sifat dari pemerintah adalah memaksa. Maka istilahnya adalah memaksa. Ini beda dengan kelompok lain. Ya, ini adalah government, ini adalah partikelir, kelompok-kelompok partikelir. Kalau pemerintah itu cirinya adalah memaksa, ya, memaksa. Kalau ini adalah menghimbau misalnya, menghimbau. Jadi kalau ada pejabat pemerintah yang selalu menghimbau itu tidak tepat, karena kata dasar dari pemerintah itu sendiri adalah perintah, misalnya begitu ya. Beberapa waktu yang lampau kalau kita lihat di media gitu ya, media yang dimuat di media mainstream, seseorang pejabat mengatakan saya sudah mengimbau kepada seluruh jajaran kepala daerah supaya menaati protokol COVID-19. Dia sayang sekali kalau hanya menghimbau. Harusnya dia memerintah, memaksa. Kalau dia adalah seorang agamawan, ustadz, kiai, ulama, pendeta, imam, dalam konteks bernegara ya dia menghimbau, mengajak gitu. Tapi kalau dalam konteks pemerintahan, pejabat pemerintahan bukan menghimbau, bukan mengajak. Yang tepat adalah ya memerintah, memaksa. Kenapa? Karena pemerintah sebagai satgas dari negara tadi memiliki otoritas untuk memaksa. Dalam sifat negara terkandung sifat memaksa. Untuk apa? Untuk tujuan-tujuan ketertiban sosial, social orders, supaya tidak disorder. Karena itu secara filsafat harus dipahami bahwa tugas dari penguasa adalah menguasai untuk membuat tertib. Nah, nanti dibagi tugas dengan sektor civil society yang sifatnya itu menghimbau, mengajak, dan seterusnya. Jangan hanya menghimbau, karena instrumen dari negara adalah memerintah. Sayang sekali kalau pemerintah hanya menghimbau. Padahal situasi COVID sudah sedemikian mengkhawatirkan kenaikannya, maka tidak lagi membujuk, mengajak-ajak, ya, merayu-rayu. Jadi genit sekali kalau pemerintah itu mengajak-ajak, merayu-rayu gitu, karena dia sah ya secara legal punya otoritas untuk memerintah, bukan mengajak, menghimbau, apalagi dalam situasi di mana harus dituntut bekerja cepat. Pemerintahan itu lebih menyangkut pada sistem atau kelompok orang yang memerintah dan mengorganisasi dan komunitas yang terorganisasi, bahkan sering disebut sebagai satu negara gitu ya, satu negara, dan juga memiliki entitas sebagaimana juga seperti kita bicara tentang companies gitu ya. Jadi pemerintahan itu adalah sistem atau kelompok orang yang memerintah, sebagaimana juga komunitas yang terorganisasi. Sebagai sebuah komunitas yang terorganisasi, ya seringkali disebut sebagai negara, tetapi juga sebagai entitas lain yang dalam contoh company misalnya, itu bisa juga namanya pemerintahan. Ya, selanjutnya bahwa pemerintahan itu juga berkaitan dengan hal-hal ya pemerintahan di sebuah wilayah atau negara yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah ya, atau pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tentu saja. The government body or nation ya. Sorry, ini masuk lanjutannya ya. The governing body of a nation. Jadi
badan pemerintahan di sebuah negara, di sebuah bangsa, di sebuah negara, atau di sebuah komunitas. Itu adalah pemerintahan. Governance, ya, itu lebih menunjuk dalam bahasa saya bagaimana pemerintah itu dijalankan secara tertib, secara lebih baik, dimanage secara lebih tertata gitu. Maka nanti ada istilah good governance gitu. Istilah yang menunjuk pada sifat dari pelaksanaan atas semua hal yang dikerjakan oleh sebuah korporasi atau lembaga dengan cara yang tertib, secara terkelola dengan baik. Governance itu juga proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan itu dijalankan atau diimplementasikan. Itu namanya governance. Governance juga berkaitan dengan bagaimana pemerintahan itu bekerja dengan baik, ya, sebagaimana taraf ideal dan sesuai harapan sebagai sebuah entitas. Itu governance. Governance lebih merupakan dengan demikian menunjuk pada sifat, ya, sifat dari sebuah organisasi yang terkelola dengan baik, termanage dengan baik. Tapi bisa juga bahwa governance itu lebih juga menunjuk pada proses pengambilan keputusan, atau pula hal ihwal yang berkenaan dengan bagaimana pemerintahan itu bekerja dengan baik, ya, sesuai dengan harapan maupun idealitasnya. Dan ini semua dalam contoh-contoh good corporate governance misalnya, itu kan tidak menunjuk hanya pada pemerintahan, tapi juga pada korporasi. Intinya adalah bahwa governance lebih merupakan pada penyifatan terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh badan atau lembaga yang tidak melulu pada organisasi pemerintahan, tapi bisa juga pada organisasi pemerintahan di negara pada level transnasional misalnya, dan seterusnya. Kalau begitu dalam kaitan dengan governance, maka yang namanya pemerintahan, ya, jelas sekali itu bisa jadi bagian dari tata kelola, aktor dari tata kelola pemerintahan. Demikian yang namanya governmental dan governance gitu. Saudara-saudara, saya lanjutkan mengenai proposisi dari Stokers mengenai governance ini. Tata kelola pemerintahan merujuk pada seperangkat institusi dan aktor-aktor yang menduduki jabatan dalam badan pemerintah dan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini adalah bisa usaha, bisa organisasi masyarakat sipil gitu. Karena sifat dari tata kelola atau governance ini adalah mereka-mereka yang punya jabatan atau pihak lain, ya ini sektor usaha dan sektor ketiga. Sektor usaha itu adalah private sector, sektor ketiga adalah semacam institusi-institusi yang bergerak pada aspek-aspek yang bersifat affairs, public affairs. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tata kelola pemerintahan itu sesungguhnya adalah konsep yang mengaturkan batas dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi. Maksud saya adalah bahwa dalam tata kelola pemerintahan tidak melulu diletakkan pada pemerintah saja, tetapi juga, dan ini menjadi tanggung jawab secara relatif antara organisasi pemerintah dengan organisasi di luar pemerintahan, ya, dalam hal aspek-aspek atau isu-isu berkenaan dengan sosial dan ekonomi. Itu jelas sekali masih ada dimensi governance-nya. Nah, saudara, tata kelola itu juga mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antara lembaga dengan aksi kolektif. Jadi sebenarnya governance itu karena tidak melulu disebut sebagai bagian dari
hanya semata kekuasaan pemerintahan, maka dia memiliki hubungan antar lembaga yang itu seluruhnya demi terciptanya good governance misalnya. Maka tanggung jawab tidak diletakkan pada lembaga pemerintah saja, tetapi sebagai bagian dari aksi kolektif yang berlaku secara umum di dalam sebuah negara. Dan keempat adalah bahwa tentang jaringan aktor yang mengatur dirinya sendiri secara otonom, itu namanya governance. Jadi tidak hanya ya pada aspek yang berkenaan dengan pemerintah, tetapi juga jaringan aktor pihak-pihak lain, yang pihak-pihak lain itu juga secara otonom, ya, misalnya ini adalah government, ini adalah private sector, ini adalah civil society. Nah, pemerintahan itu cuma satu aspek dari ini big business, sektor bisnis atau private sector, ini adalah civil society. Nah, ini tanggung jawab bareng ini dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola. Bahwa pemerintah sebagai entitas utama tidak bisa dipungkiri karena ia mewakili dari lembaga-lembaga negara yang lain. Yang kelima adalah pemerintahan mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak berada dalam kewenangan pemerintah untuk memerintahkan atau menggunakan kewenangannya. Hanya bahwa pemerintah itu memang karena itu bukan satu-satunya aktor dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan, tetapi tanggung jawab itu juga diletakkan pada bagian yang lebih besar dibandingkan dengan civil society maupun private sector. Kenapa begitu? Karena disitulah pelaku yang kadang-kadang bukan hanya kadang-kadang ya, tapi hampir diidentikan dengan pemerintah. Begitu. Nah, wajar kalau harapan itu dalam mewujudkan tata kelola menurut proposisi ini diletakkan kepada semua pihak, gitu ya. Semua pihak dalam dimensi 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu proposisi dari Stokers mengenai good governance dalam kaitan dengan aspek tata kelola pemerintahan ini. Nah, saudara, sebelum diterapkannya sebelum diterapkannya secara marak good governance, sebenarnya perlu juga diketahui mengenai model-model pemerintahan yang lahir sebagai tonggak dalam mengubah paradigma lama ke paradigma baru yang dikenal sebagai tata kelola kepemerintahan yang baik. Dengan demikian, konsep good governance ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa model yang segera saya akan sampaikan, yang itu menjadi tonggak milestone dari paradigma pemerintahan, paradigma lama pemerintahan ke paradigma baru dalam pemerintahan. Apa yang lama, apa yang baru, ya, mari kita lihat. Ya. Yang pertama, model pemerintahan sebagai mesin. Pemerintahan sebagai mesin dalam rumusan model ini menempatkan pemerintah sebagai mesin aturan. Mesin aturan, mesin regulasi, ya, mesin standar, ya. Nah, ini populer pada awal abad ke-20. Awal abad ke-20 itu ya kira-kira tahun-tahun inilah. Ini kalau ini tahun 90-an, ya ini abad ke-20. Ya. Nah, model ini dianggap kaku, rigid, tidak responsif, dan kuatnya
kebekuan individu di dalamnya, yang kemudian segera harus berganti menjadi lebih fleksibel, ya, responsif maupun strong inisiatif, ya, dari setiap individu yang bekerja di bidang pemerintahan. Yang berikutnya, ya ini yang kedua dulu, yang ketiga dulu ya, model kontrol kinerja. Model ini menempatkan organisasi pemerintah sebagai bisnis. Fungsi-fungsi kebisnisan di dalam model ini sangat terasa. Ya. Karena itu pada perkembangan tahun 2000-an, ya, kinerja pemerintahan itu selalu disentuh, ya, dengan aspek-aspek yang bersifat wawasan entrepreneurs. Ini sebenarnya juga muncul 2 dekade sebelumnya, tetapi baru secara lebih konkret ada pada tahun-tahun 2000-an. Dimulainya dekade 2000-an yang menempatkan secara lebih berarti mengenai pemerintahan sebagai bagian atau sebagai pihak yang tersentuh oleh cara kerja bisnis. Dari sesuatu yang lama, yang saya bilang tadi itu konsep lama. Konsep lama ini adalah ya ini, ya, paradigma lama itu ya ini. Kemudian beralih ke paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang disebut sebagai model kontrol kinerja. Jadi kerjanya para aparat birokrasi itu, organisasi pemerintahan itu harus kemudian menyentuh aspek cara berpikir yang lebih kuat, lebih inisiatif gitu ya. Sama seperti juga seseorang bekerja di lembaga bisnis. Dulu pemerintahan nggak bisa ditagih karena aturan dia bikin, regulasi dia bikin, standar dia bikin, tetapi tidak bisa dikerjakan seluruhnya atau bahkan nol. Dan itulah kemudian dikembangkan ke model yang kedua ini, dua sebenarnya ini ya, anggap aja ini kedua. Dan kemudian kinerja antar unit di dalam struktur birokrasi misalnya itu harus menyentuh pada aspek penagihan terhadap kinerja sebagaimana lembaga bisnis juga biasa melakukan dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang melaksanakan. Ada imbang dari apa yang seharusnya, dan karena itulah kemudian model kontrol dari kinerja ini lebih menjanjikan. Berbeda dengan model yang pertama ini. Yang model pertama ini adalah model lama, sedangkan paradigma lama, sedangkan mulai model kedua ini itu ada sentuhan-sentuhan ilmu bisnis di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal yang disebut model baru, paradigma baru. Yang ketiga adalah pemerintahan sebagai model pemerintahan sebagai jaringan. Ya, yang ditekankan dalam model ini bahwa cara kerja pemerintahan itu adalah cara kerja yang connectivity, saling bertegur komunikasi, dan ini yang penting, kolaboratif. Connectivity, komunikasi, dan kolaboratif. Itu model ketiga. Sedangkan model kedua dan model satu tidak seperti itu. Walaupun antara model ini ya itu sangat kuat. Dan harusnya dan pada saat bersamaan memang seringkali bagian dari hal yang kurang produktif. Yang keempat, model pemerintahan virtual. Model ini memprivatisasi dan mengontrak serta bernegosiasi dengan sektor usaha dan masyarakat sipil. Bekerjanya organisasi pemerintah tidak beda jauh dibandingkan dengan sektor usaha gitu. Sentuhan-sentuhan di dalam model ini adalah
memprivatisasi, mengontrak, bernegosiasi dengan dua pihak, sektor usaha ya, dan private sektor, masyarakat sipil. Misalnya model ini menginginkan agar bisnis di dalam public goods adalah barang-barang publik ya, ini berkaitan dengan model ini. Apa? Karena dari aspek yang bersifat memprivatkan, mempartikulerkan. Bagaimana dengan formasi di mana di sini ada pemerintah, ada sektor bisnis, ada civil society, ya, civil society punya hubungan. Itu pekerjaannya pemerintah tidak jauh dengan bedanya usaha itu negonya dengan organisasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil. Kalau ada masalah demonstrasi, dia bisa bernego untuk menghentikan demonstrasi karena dinilai mengganggu. Nah, apa kompensasinya yang diterima oleh masyarakat sipil? Ya, kebijakan yang lebih pro ya, kepada masyarakat sipil, sehingga aspek pemerintahan masih jalan. Yang kelima, model kontrol yang bersifat normatif, menempatkan pemerintah dalam orientasi dan norma, lebih mementingkan nilai dan norma daripada struktur maupun sistemnya. Nah, di soal yang kelima ini ada tambahannya mengenai aspek-aspek ya. Aspek yang pertama ada 5 elemen. Ya. Elemen pertama adalah seleksi, ya, selection, karena disinilah dalam rangka model kontrol normatif ini, seleksi ini harus juga terkendali. Ya, dalam mengendalikan untuk memilih berdasarkan nilai dan sikap daripada yang bersifat kredensial. Ya, jadi seseorang itu dinilai dari sikap dan nilai yang dipegangnya dalam seleksi yang untuk menempatkan antara yang responsif dengan yang tidak, misalnya, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa pemerintahan juga, model kelima ini juga berkenaan dengan aspek yang bersifat panduan. Ada panduan yang harus dilakukan oleh setiap, misalnya kalau mau disebut pejabat adalah pejabat, dan seluruh dari keadaan itu harus berada pada kebertanggungjawaban. Ya, ada seleksi, ada sosialisasi, ya, ada sosialisasi, ya, ada penilaian, ada assessment, ada judgment, dan judgment maupun penilaian itu berdasarkan layanan, baik secara individu warga negara biasa maupun secara perwakilan. Jadi dengan demikian jelas bahwa di dalam model kontrol normatif itu penekanannya pada aspek sosial, atas seleksi, atas sosial, panduan, tanggung jawab, dan assessment, penilaian atau social judgment. Nah, berikutnya saudara-saudara, ada 8 ciri atau prinsip utama dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Gitu. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah partisipasi mengenai kebebasan untuk berkumpul maupun berekspresi, yang di satu sisi itu terorganisasi lain pada saat bersamaan juga mematuhi terhadap
ketentuan-ketentuan lain di dalam undang-undang maupun aturan hukum yang sudah digariskan. Jadi partisipasi juga menempatkan civil society pada porsi yang lebih setara dengan sektor pemerintah. Partisipasi berarti keterlibatan warga negara dalam seluruh proses pengambilan keputusan yang tidak hanya pada masa pemilu, tapi dalam 5 tahun maupun 5 tahun jabatannya. Itu partisipasi. Partisipasi juga menggariskan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan, civil society dan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Karena saudara tahu bahwa 8 prinsip karakter dari good governance ini memang diintroduksi oleh Bank Dunia yang merasa bahwa di banyak negara berkembang maupun negara miskin yang ketika diberi bantuan ada skema anggaran, ada skema kegiatan yang skema-skema itu sebenarnya tidak efektif. Lalu UNDP misalnya itu merumuskan 8 ciri yang pokok atau prinsip dari good governance. Yang berikutnya, rule of law. Good governance itu mensyaratkan adanya kerangka legal, kerangka hukum yang lebih adil, yang jika dilaksanakan itu tidak imparsial, tidak tak imparsial. Imparsial itu lebih menunjuk pada penegakan hukum, prasyarat penegakan hukum dalam lembaga-lembaga pengadilan, ya, lembaga-lembaga kehakiman atau pengadilan, dan sebagai sebuah jadi begini. Jadi imparsialitas enforcement, penegakan yang imparsial dalam hukum itu mensyaratkan adanya independennya hakim, ya, dan secara terbatas dan demikian halnya tidak adanya korupsi dalam lembaga-lembaga, tidak adanya penyimpangan lah ya dalam lembaga-lembaga yang korup, kekuatan polisi yang tidak benar gitu ya, incorruptible gitu ya. Jadi rule of law dalam konteks good governance itu menegaskan mengenai kerangka bekerjanya kerangka hukum yang dijalankan secara imparsial. Imparsial itu lebih dari sekedar netral. Kekuatan imparsial yang digunakan untuk memberi prasyarat terhadap hukum tadi itu terkait dengan masalah misalnya independence judiciary, ya, lembaga yang independen, lembaga pengadilan penegak hukum yang independen, dan sebuah tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan yang lain di dalam penegakan hukum tadi itu. Transparan itu lebih menunjuk pada bagaimana sebuah aturan itu atau regulasi itu dijalankan dan semua orang bisa mengikuti. Transparan juga adalah ketika kita melaporkan kepada instansi pemerintah, kita itu tahu bahwa kasus kita pengajuan layanan kita yang kita tujukan kepada pemerintah itu sedang dikerjakan enggak. Kalau sedang dikerjakan, sampai batas mana pengerjaan itu dilakukan. Cara kerja yang kemudian juga harus memberi pertanggungjawaban. Yang keempat, responsif. Governance itu mensyaratkan bahwa proses maupun institusi itu selalu diusahakan untuk melayani kepada kepentingan pemangku kepentingan dan
dan dengan gitu ya kerangka yang masuk akal dari sisi waktu, time frame. Yang kelima, cara kerja berbasis pada good governance adalah berorientasi pada konsensus. Tiap-tiap aktor maupun beberapa pihak di dalam masyarakat itu selalu berorientasi pada konsensus. Ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah diciptakan sebelumnya. Equity and inclusiveness, bahwa masyarakat itu memang pada mulanya tergantung pada keadaan negara. Tapi lama-lama bahwa negara tidak mungkin seluruhnya akan berada pada posisi yang paling atas dalam struktur tata kelola. Tetapi harus equity dan inklusif. Duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, tata kelola pemerintah juga menyebut aspek efisiensi dan efektivitas. Hal yang sudah tidak asing buat Anda. Amanah, accountability, dapat dipertanggungjawabkan antara tiga pihak tadi. Nah, ini dirumuskan oleh Schenck. Ada transparansi, ada konsensus, ada transparansi, ada akuntabel, ada responsif, ada equity and inclusive, maupun bagian dari tindak lanjut dari hukum. Ya, penyertaan terhadap hukum dalam proses keamanan sosial, efektif dan efisien, serta partisipasi. Ya. Inilah 8 nilai utama dalam governance yang bila kita gambarkan dalam skema ini ada 3 skema. Skema yang pertama adalah skema pada level civil society atau sejenisnya. Lalu yang kedua pada sektor pemerintahan, ini nomor 2. Yang ketiga adalah pada sektor masyarakat. Di antara pertemuan antara yang pertama dan yang kedua melahirkan para pejabat atau media dalam posisi sebagai pejabat yang berposisi adalah pejabat yang di-elected local official, termasuk dalamnya adalah media. Dua pertautan ini menghasilkan konsep ini. Yang berikutnya bahwa pertemuan antara level pertama dengan level ketiga menghasilkan organisasi di luar sistem. Tidak berarti jauh dari sistem, tapi paling enggak dia jelas tidak menggantungkan hidupnya, penghasilannya kepada negara. Mereka adalah NGO dan Civil Business Organization, CBOs. Ya. Nah, ini yang ketiga ini menyangkut hal equal mengenai problem-problem rakyat. Nah, pertemuan antara 1, 3 itu menghasilkan, dalam aspek ini menghasilkan small scale enterprise, entrepreneurs, trade union. Ya. Ini di pertemuan antara elected lokal dengan NGO, tetapi yang jelas tidak ketemu pemerintah, dan mafia berada di sini. Nah, ini menjelaskan bahwa kaum urban itu harus lebih peduli kepada kaum poor, ya, kaum pedesaan yang tidak seberapa untung dari proses-proses pengambilan keputusan maupun akses lain di mata kekuasaan. Saudara, saya akan melanjutkan ke bagian kedua, nilai-nilai utama etika publik. Nilai utama publik itu menyangkut masalah pelaku administrasi sektor publik itu wajib memedomani perilaku sektor publik dan melandasi bekerjanya para pelayan umum, public servants. Ya. Yang kedua, prinsip ini memuat panduan interaksi antara aparatur sipil negara dengan pemerintah
komunitas, pemasok barang dan jasa maupun pegawai lainnya. Itu prinsip kedua. Yang ketiga, yang ketiga sudah agak beda topik. Disampaikan nilai-nilai utama. Kalau ini adalah penjelasan di sebelah kiri kita, maka yang kedua adalah isi atau muatan dari nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Kata berlaku secara umum itu menyangkut semua bangsa. Karena itulah ini bagian dari universalitas nilai yang diakui oleh masyarakat terhadap dunia. Pertama adalah responsif. Pelayan maupun public servants itu dalam pikirannya harus jujur, jelas, tidak memihak, dan tepat waktu. Hal yang sangat kurang ditekankan pada aspek di mana seringkali kita temukan di masyarakat. Yang berikutnya bahwa tugas dalam kaitan dengan responsivitas ini adalah pelayanan yang ditunjukkan oleh aparat itu dalam suasana berkualitas tinggi. Nah, ini juga akhirnya memberi manfaat adanya mengidentifikasi maupun mempromosikan praktek-praktek terbaik dalam melayani kepentingan umum. Sehingga Lehnon itu mengatakan bahwa tugas paling utama dan berat bagi pemerintah adalah kecepatan di dalam meresponsi terhadap perkembangan dinamika masyarakat. Saudara, saya akan lanjutkan di poin kedua, ialah integritas. Jujur, terbuka, transparan, itu bagian dari integritas. Melakukan upaya yang dianggap perlu secara etika untuk menjamin kualitas layanan publik dalam suasana adil, setara, dan netral. Integritas itu dengan demikian bisa dimaknai secara lebih spesifik sebagai fair, equal, and natural atmosphere. Itu adalah upaya-upaya yang dianggap perlu mengenai pemerintah. Yang berikutnya bisa dijelaskan. Jadi kalau menegakkan integritas, maka harus ada tindakan yang patut dilakukan untuk melaporkan jika di dalamnya ada penyimpangan. Di peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Reformasi Birokrasi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang patut di lingkungan kerja, misalnya menghindari konflik kepentingan yang nyata atau jelas atau wolo-wolo gitu. Yang akhir adalah memperoleh dan mempertahankan kepercayaan publik yang tinggi, paling tinggi gitu, sehingga bisa lebih imperatif di dalam melakukan proses-proses perundingan maupun pelaksanaannya kelak yang melibatkan mereka yang masih punya pengaruh dalam struktur organisasi itu, dan akhirnya akan menjadi pedoman buat kolega maupun aspirasi anak bawahnya. Imparsiality. Imparsial itu adalah semacam netral, tetapi netral yang perlu diketahui oleh publik. Karena ada orang netral tapi tidak diyakini bahwa dia itu netral. Bagaimana cara untuk menjamin? Ya, menjaga diri agar ini dapat terwujud sampai kapanpun. Gitu. Jadi imparsialitas, membuat keputusan dan mengungkapkan pandangannya secara merit dan bias, tanpa bias, tingkah laku, favoritisme, dan kepentingan pribadi. Ini adalah integritas. Yang berikutnya, orang yang berintegritas adalah orang yang tidak mengambil kebijakan yang menguntungkan dan atau merugikan kandidat dalam satu pemilu atau pilkada kita. Itu integritas. Integritas juga dapat diartikan bertindak adil dengan mempertimbangkan secara objektif,
semua fakta yang relevan dan kriteria yang adil kemudian dilakukan, itu adalah imparsialitas dalam pengertian berikutnya. Yang keempat adalah menerapkan kebijakan, ya, menerapkan kebijakan menurut dasar-dasar etika. Dasar-dasar etika itu harus dipegang juga, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mengutamakan kepentingan umum di atas pribadi maupun golongan. Itu sudah barang pasti karena memang kita setiap saat juga bisa melihat orang yang mengambil sumpahnya dan bertekad untuk tidak mengambil haknya kepada orang lain. Akuntabilitas, ya, bekerja secara sepenuh waktu dan bekerja secara beban masing-masing dan kerangka kerjanya. Akuntabilitas adalah mereka yang memiliki motivasi yang kuat dan menganggap bahwa tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai kehormatan dan amanat. Anak buah yang baik, dia akan melaksanakan perintah dengan sukacita dan tidak perlu membantah, tidak perlu ya, untuk hal-hal yang tidak bersifat tidak membantah. Tapi kalau didapati bahwa karena atasannya berbuat menyimpang terhadap ketentuan, maka ya harus bertindak di peraturan pemerintah atau peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi selalu mengatakan bahwa kehormatan itu adalah bagian yang sangat penting di dalam membangun social capital. Memanfaatkan sumber daya yang ada di bawah tanggung jawabnya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Tidak hanya kuantitasnya, tapi kualitas pelayanannya. Merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran negara secara disiplin, transparan, dan akuntabel. Kata-kata disiplin, ya, kata-kata kepercayaan, kata-kata ihwal yang menyangkut masalah keuangan di dalam pelaksanaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu ada dua. Yang pertama, pertanggungjawaban dalam konteks semacam ini. Yang kedua, akuntabilitas juga berarti pada proses administrasi terhadap seluruh pekerjaan korporasi maupun pemerintahan lebih mendekat pada konsep asli dari UNDP yang mengatakan bahwa harus ada keberdayaan dari seluruh komponen masyarakat di sebuah negara jika ingin membangun kehidupan rakyatnya dengan lebih baik, begitu. Tidak dalam rangka di luar itu. Yang kelima, respectiveness. Pejabat publik itu harus menunjukkan rasa hormat kepada kolega, kepada rakyatnya juga. Memperlakukan mereka secara adil dan objektif, tidak pandang bulu. Memastikan bahwa kebebasan tanpa diskriminasi, pelecehan maupun intimidasi itu yang harus ditekankan. Menggunakan pandangan mereka untuk meningkatkan hasil secara berkelanjutan. Jadi apa yang dilakukan hari ini, kalau bisa ya dilanjutkan. Dalam contoh pembelian pesawat, rencana pesawat oleh Menteri Pertahanan sekarang, bahwa apapun yang dilakukannya itu dibenarkan secara etika. Karena seperti Immanuel Kant pada seminggu yang lalu saya sampaikan bahwa seluruh persoalan dari hubungan antar warga negara dengan antar warga negara, antara warga negara dengan institusi negara itu tampaknya terhalang atau menjadi penghalang dari respectiveness ini. Yang keenam, pemimpin yang inspiratif. Seorang pemimpin tentu harus lebih rendah hati, jauh lebih baik. Mereka itu harus menjadi pelaksana tugas dari memimpin dalam menerapkan, mempromosikan, dan mendukung terlaksananya kode etik. Dengan memanfaatkan kewenangan, pemimpin mengaruhi sejarah di bawahnya bertanggung jawab. Ada bentuk bertanggungjawaban dan itu bersifat sangat operasional. Setiap orang,
setiap warga negara siapapun dan apapun latar belakangnya tidak boleh melakukan atau menistakan terhadap baik secara fisik maupun keyakinan kepada orang yang memiliki keadaan ini. Tetapi seluruhnya harus berbasis pada human right. Membuat keputusan dan memberikan saran yang konsisten dengan hak asasi manusianya. Harus mengukur kemampuan diri seorang pejabat di dalam usaha untuk menempatkan dirinya secara lebih efektif, aktif mengimplementasikan, mempromosikan dan mendukung hak asasi manusia. Ini gambarannya. Yang ke-8, say no korupsi, zero tolerance of corruption. Karena misalnya di banyak tempat kesadaran masyarakat belum merata tumbuh, apalagi dalam suasana menjelang pilkada ini, seringkali masalah ini jadi runyam. Tapi jangan lupa bahwa sistem cita-cita toleransi di bidang ekonomi pada abad 20 ya, pada tahun-tahun ini itu jelas sekali itu untuk dan dalam rangka toleran tanpa toleran terhadap korupsi. 9 adalah respect for the vulnerable, menamakan hasil. Jadi dalam melayani itu ada nilai-nilai kasih sayang, cinta, empati terhadap masyarakat yang rentan dan lemah. Kewajiban negara untuk mendidiknya, kewajiban negara untuk menyediakan misalnya dalam fasilitas-fasilitas umum. Ya. Yang ketiga, atau di bagian akhir, konsep pertanggungjawaban demokratis menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam suatu ikatan pertanggungjawaban atau hal lain, faktor-faktor yang lain. Pihak penyedia layanan diharuskan untuk melihat keadaan yang dialaminya itu dengan sabar, dengan baik, tidak dalam rangka untuk hal apapun. Sehingga misalnya jika nanti sebuah kebijakan itu digugat di pengadilan, maka itu bisa dijelaskan. Nah, saudara-saudara, konsep yang terakhir ini dibagi atas beberapa hal. Pertama adalah keterjawaban. Prinsip ini mengharuskan tiap pejabat atau para pelaksana birokrasi menjawab keluhan dari para pengguna layanan tadi. Tentu kalau ingin ditolak karena berada masih dalam forum, ya itu bisa saja keluar. Tetapi prinsip yang harus mereka pegang teguh adalah pertama bahwa prinsip ini mengharuskan tiap pejabat atau pelaksana birokrasi menjawab keluhan dari pengguna layanan. Mereka juga harus mampu menjelaskan latar belakang dan dasar hukum mengapa suatu kebijakan itu ditempuh. Kendati dalam kata ini terkesan bahwa beberapa partai tidak mau kadernya yang sudah menyatakan keluar lalu dihidupkan lagi. Itu kira-kira begitu. Yang kedua, kedaya tanggapan. Prinsip ini mengharuskan para pejabat atau pelaksana layanan publik untuk mengonsultasikan kepada warga atau lembaga perwakilan sebelum suatu ketentuan itu diberlakukan. Dengan cara ini, suatu ketentuan undang-undang terkait dengan pidana itu merefleksikan pandangan, arus besar, keinginan, dan memiliki daya legitimasi rakyat serta masalah-masalah yang dihadapi dapat segera sirna dalam aspek dalam hubungan-hubungan sosial. Nah, berikutnya saudara, butir muatan ini ya, democratic accountability ini, butir pertama dapat menjawab, menjelaskan, dan menjustifikasi kinerja mereka. Jadi harus
tanggap, dapat mengintegrasikan pandangan, preferensi, kebijakan dari warga negara ke warga negara yang lainnya. Ya, jadi mereka yang menerapkan democratic accountability itu juga menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang cukup signifikan dan belum dapat dikonsultasikan, yang tidak seharusnya tidak dilaksanakan konsultasi publik. Kenapa begitu? Karena rakyatlah yang akan terimpak secara langsung dalam keadaan ini. Yang ketiga, keberlakuan. Prinsip ini menuntut konsekuensi formal dan informal. Kepala pejabat birokrasi secara formal mengharuskan pertanggungjawaban hasil audit yang diperolehnya. Demikian juga pada jurusan-jurusan lain. Saudara-saudara, ada beberapa butir yang butir pemikiran ini sangat bermanfaat. Yang pertama adalah akses informasi. Akses informasi itu penting karena menyangkut banyak aspek turunan lainnya yang segera menyusul jika tidak dilakukannya upaya-upaya menuju pada profesionalitas. Mereka yang memiliki hubungan kandungan dari kebijakan partai internal, lalu setelah dihitung melebihi dari yang disangka. 4 tadi itu yang menjadi ukuran dari keadaan kinerja. Saudara-saudara, sampai di sini kaji kita tentang etika pemerintahan. Jika tiada arah melintang, kita akan jumpa lagi sepekan berikutnya. Selamat siang, shalom. Terima kasih.